Cara melakukan perbandingan hasil inputan yang kita input pada Migo dan rendemen distribusi atau pencatatan CPU dan PK per kebun. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menginputnya, distribusi PK dan CPU per kebun. Sekarang kita akan melihat bagaimana membandingkannya hasil inputan kita dengan hasil inputan Migo yang ada di SAP. Ikutnya dari Z Comparison. Kita pilih misalnya company code-nya yang tadi sudah kita isi ya, N003 di PKS CP03. Ini bisa kita pilih juga untuk multiple selection. Misalnya kita mau melihat lebih dari satu jenis PKS, kita bisa klik di sini atau kita pilih beberapa alternatif plan. Kita input tanggalnya, kita juga bisa memilih range, misalnya kita mau memilih langsung sebulan atau kita lihat per hari inputan. Kemudian kita execute. Nah, di sini kelihatan nih, hasil inputan antara realisasi ini ialah kolom yang kita input dari T-code ZPTPN HLPP 009. Sedangkan CPO Migo dan PK Migo ini ialah hasil inputan dari Migo Good Receipt ya, yang tadi kita lihat di MB51. Jadi cara membaca tabel ini ialah produksi CPO di PKS Torgamba pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 98.500 dengan rincian kebun semeranti sebanyak 50.000, kebun sedaun sebanyak 30.000 dan sisanya kebun Torgamba sebanyak 18.500. Demikian halnya juga PK. Total produksi PK di PKS Torgamba pada tanggal 31 Juli ialah sebesar 1.500 ton dengan rincian masing-masing tiga kebun ini mendapatkan 500 kg PK atau palm kernel. Nah, apabila sudah benar pengisiannya, maka selisih CPO dan selisih PK harus bernilai 0. Atau dengan kata lain, tidak ada selisih antara total CPO di Migo dengan total rincian yang kita breakdown. Kalau misalnya sini ada selisih, misalkan 1 kilo saja, itu menandakan tidak sama nih antara pengisian total di Migo dengan breakdown CPU atau PK-nya. Dengan demikian ada yang salah. Ada yang harus perbaiki antara realisasi atau di Migo-nya. Nah, yang menjadi poin penting di sini ialah untuk transaksi Migo, CPO Migo dan PK Migo ini terikat pada period closing. Jadi period MM dan FIS ini akan mengikat penginputan transaksi di Migo. Artinya untuk penginputan bulan Juli hanya bisa kita input di bulan Juli saja. Ketika sudah closing bulan Juli, maka kita nggak bisa menginput lagi angka total distribusi CPO dan PK ini. Lain halnya dengan penginputan realisasi ini. Kalau ini kita bisa menginput kapan saja, maksudnya penginputan realisasi ini tidak terikat oleh closing period pada saat closing. Jadi misalkan penginputan tanggal 31 baru disadari salah ketika sudah Agustus berjalan dan bulan Juli sudah close. Nah, itu masih bisa dilakukan perbaikan dengan cara changing tadi. Dengan catatan secara total tetap bisa dirubah. Jadi yang mengikat itu ialah angka CPO Migo dan PK Migo, sedangkan rinciannya masih bisa kita adjust atau sesuaikan, tidak tergantung pada period closing. Demikian cara yang digunakan untuk mengevaluasi hasil inputan distribusi ataupun pencatatan CPO dan PK per kebun dan dibandingkan terhadap T-code Migo atau MB51. Terima kasih.